warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Trio Penjelajah. Tahu nggak sih teman-teman, ketika Indonesia memasuki Orde Lama, Indonesia mengalami sedikit kesengsaraan. Kenapa? Karena adanya konflik kekacauan yang menyebabkan Indonesia menjadi kacau balau dan terbunuhnya 7 jenderal. Kekacauan apakah itu? Yaitu kekacauan G30 SPKI. Nah, jadi akhir dari masa Orde Lama itu adalah kerusuhan masyarakat di depan gedung DPR dan mengajukan permintaan kepada Soekarno untuk membuat trisura yang isinya pembubaran PKI, pembersihan kabinet Direktorat, dan yang terakhir adalah penurunan harga. Nah, setelah Presiden Indonesia diganti dengan Soeharto, Indonesia mengalami perubahan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah juga baru dong. Mari simak kebijakannya. Kalian mau tahu apa aja kebijakan yang ada di dalam masa Orde Baru? Kalau mau, yuk ikut kita. Tapi Tujuan pembangunan nasional pada masa Orba yaitu melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakannya, pemerintah berpedoman pada 3 konsep yang kita sebut trilogi pembangunan. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Beberapa kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pada Orde Baru. Yang pertama ada Repelita, yang kedua ada Pelita, yang ketiga Revolusi Hijau, dan yang keempat bidang kesehatan. Pada masa Orde Baru ada istilah Repelita dan Pelita. Untuk Pelita, ini dirancang oleh Wijaya Nitisastro untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia. Repelita ini terjadi sampai 6 kali dan pelaksanaan juga dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Pelita dan pembangunan jangka panjang. Nah, ini tujuan-tujuannya dari setiap Repelita. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Salah satunya adalah untuk melakukan transmigrasi. Untuk yang ketiga, target yang ingin dicapai masih berkaitan dengan sandang pangan, kesempatan kerja, pembangunan, keadilan, pendapatan, dan pendidikan yang layak. Untuk yang keempat, Presiden Soeharto berfokus pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri. Pada yang kelima, fokus utama Presiden masih mirip seperti yang keempat. Yang keenam, lebih berfokus pada sektor ekonomi, berkaitan dengan industri dan pertanian. Nah, selanjutnya ada revolusi hijau, usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan. Di dalam revolusi hijau terdapat intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal juga dengan sebutan panca usaha tani. Cara pertama ini meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Yang kedua, dengan cara ekstensifikasi pertanian. Cara ini adalah dengan memperluas lahan dengan membuka lahan-lahan baru. Selanjutnya, ada diversifikasi pertanian. Cara ini ialah upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam dengan sistem tumpang sari. Dengan diversifikasi pertanian, kegagalan panen pokok dapat dicegah. Yang terakhir, ada rehabilitasi pertanian. Cara ini merupakan upaya untuk pemulihan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi lingkungan. Nah, ada juga di bidang kesehatan. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengembangkan program kesehatan ibu anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Nah, teman-teman, jadi gitu awal mula masa Orde Baru datang ke Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.